Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Suryadi di channel Sunda Babakan 12. Oke, para sohib Sunda Babakan 12, di sini Anting Putri alias Urigetia religiosa mempunyai keunikan tidak berhenti memamerkan keindahan bunganya baik pada musim penghujan maupun kemarau. Nah, ia cocok sekali sebagai tanaman lanskap di halaman rumah dan tanaman pot ketika masih kecil. Warna bunganya putih dan peach, tapi yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah yang berwarna putih. Kemampuan tumbuhnya sangat kuat. Dimana di sini anting putri ditempatkan bisa tumbuh. Saking mudahnya tumbuh, potong dan tancapkan batangnya pada media tanah akan tumbuh bahkan di air sekalipun. Nah, di sini tanaman asli Sri Lanka ini cocok sekali dengan kondisi panas karena itu bila ia ditanam di dataran tinggi dan berhawa dingin, pertumbuhannya tidak akan sebaik di daerah panas. Yang unik, daun dan bunganya semakin terlihat indah saat dijadikan bonsai. Akhir-akhir ini mulai banyak permintaan ya di sini terhadap tanaman bonsai anting putri. Pencintanya mulai menobatkan anting putri sebagai primadona baru bonsai. Nah, di sini memang belum banyak yang mengenal tanaman ini, terutama di kalangan pecinta tanaman hias pemula. Sebaliknya, para kolektor tanaman bonsai sudah berlomba untuk memilikinya. Beberapa kolektor tanaman hias di luar kota di sini sekitarnya sudah banyak yang mencari anting putri berbentuk bonsai. Mereka memilih yang berbunga dan daun kecil supaya kalau dibonsai bisa menghasilkan tanaman dengan bentuk seimbang. Bunga kecil dan daun kecil bonsai, bunganya terlihat cantik dan berwarna putih menggantung. Bunga inilah yang bisa memberikan daya tarik bagi yang melihatnya. Meskipun bisa tumbuh di mana saja, tapi untuk memelihara anting putri sebagai bonsai perlu ketelatenan terutama dalam pertumbuhan batang dan daunnya. Bentuk tanaman yang dikerdilkan ini akan butuh ketelitian dalam pemangkasan. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab bisa merusak bentuk tajuknya dan tidak sesuai dengan keinginan. Pilih anting putri dengan batang yang kuat dan bentuknya unik. Alasannya kenapa? Agar saat batangnya dibentuk menggunakan lilitan kawat, tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Sementara itu, pedagang tanaman hias di kawasan Parung membeberkan di sini terhadap sebatas yang bentuk bonsai saja tapi yang sudah disambung. Nah, ini terutama terjadi. Namun ya tanaman ini hanya menyediakan sebuah bonsai sementara berbentuk sambungan cukup banyak ya. Nah, di sini juga anting putri sangat mudah dirawat. Selain suka air, tanaman ini pun relatif tahan terhadap hama penyakit. Meskipun disiram berkali-kali dalam satu hari tidak ada pengaruh apapun terhadap akarnya. Selain itu, batang tanaman akan cepat membesar bila ditanam di halaman. Perawatan pun tidak serewel bonsai. Kendati demikian, kalau memanjangkan sebagai penghias rumah, tetap harus diupayakan agar tumbuh dengan baik. Bila ditanam sebagai tanaman pot, yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya harus sarang atau porous. Campuran pasir, tanah, dan humus juga bisa campuran akar sekam bakar dan kokopit serta sedikit tanah. Saat awal penanaman sebaiknya diberi kawat pengikat agar tumbuhnya tetap tegak, sebab akar pada media tanam yang baru cenderung masih kurang kuat menahan tanaman. Kemudian diamkan tanaman di tempat yang teduh kurang lebih 2 minggu dan siram sekali sehari pada pagi hari dan sore. Setelah 2 minggu letakkan tanaman di halaman yang terkena matahari penuh. Nah, di sini sedangkan kalau ditanam di halaman, media tanam yang cocok adalah tanaman gembur dicampur pupuk kandang yang sudah lapuk ditambah tanah liat secukupnya. Tanah liat atau tanah lempung berguna agar media tetap lembab dan mengurangi penguapan. Oke, di sini saya akan coba di sini untuk mempruning untuk bahan-bahan dari anting putri di sini. Dan kalian barusan telah mendengarkan pembahasan dari anting putri ya.
Sebab sekarang ini anting putih banyak dicari ya, karena anting putih sebagai primadona dari bonsai. Nah, di sini daunnya seperti ini untuk anting putih ya. Ini seperti zigzag ya. Pinggirannya zigzag di sini kayak trisula gitu. Nah, daunnya seperti ini hijau dan batangnya merah. Batangnya di sini merah ya. Oke, di sini gimana caranya untuk mempuningnya? Di sini tetap sama ya, untuk memperbanyak daun dan mengecilkan daun. Di sini tetap sama seperti misalkan bonsai penggani, lantana, juga legundi juga sama untuk dipuningnya. Tapi jika kalian ingin mempuning kelihatan batangnya, maka kalian harus memotong daun-daun yang di bawahnya seperti ini ya. Daun-daun di bawahnya seperti ini. Jika ingin batangnya cepat besar dan tidak kelihatan rimbun, kalian bisa memotong di bawahnya. Dan juga di sini jika mempuningnya kalian ingin memperbanyak batang juga daun, di sini sama kalian potong di sini ya. Di sini ada contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sudah dipotong, saya memotong di sini, dan ini sudah tumbuh di sela-sela sini. Nah, ini biasanya akan jadi dua. Nah, di sini satu, juga di sini satu ya. Itu akan memperbanyak batang dan semakin rimbun untuk pohon anting putri ini ya. Nah, di sini banyak banget ya, di sini untuk bahan seperti ini. Emang anting putri zaman dulu dikira bukan apa-apa ya, tapi zaman sekarang di sini anting putri banyak dicari sama orang-orang ya, karena ini sebagai primadona bonsai dari anting putri ya. Nah, di sini juga ada sudah dipuning, di sini juga sudah dipotong. Nah, ini dipotong seperti ini. Ini nanti jadi ya, jadi lagi, tunas lagi, dan seterusnya begitu ya. Kalian tinggal potong. Nah, ini seperti yang sudah tinggi, kalian bisa motongnya di sini. Kalian bisa memotong di sini, dan di sini akan terjadi lagi pertumbuhan tunas lagi ya, antara 1, 2 atau 3 ya. Oke, segitu untuk pembahasan anting putri dan juga pembahasan mempurningnya. Dan untuk bahan ini tidak susah-susah banget ya, kalian bisa merawatnya tidak susah banget, dan ini bisa disetek ya, gampang banget tumbuhnya. Dan semakin bagus ini tempatkan di tempat cuaca yang panas, itu semakin bagus ya. Oke, demikian ya dari saya untuk pembahasan bonsai anting putrinya. Para sahabat-sahabat bonsai, para pecinta-cinta bonsai, demikian dari saya untuk pembahasan dari bonsai anting putri. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan juga bagi pecinta bonsai, kalian pastinya akan terus mencari bahan-bahan selanjutnya ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.